Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Indra Purnama, mahasiswa PPG UNESA IPA 1 tahap 1. Hari ini saya akan melaksanakan syuting video pembelajaran untuk penilaian UKIN. Terima kasih. Pertama, saya akan mengingatkan siswa untuk join di Zoom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, biar kita tetap bisa belajar bersama lagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh salah satu pimpin untuk berdoa ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kemal. Sebelum melanjutkan pembelajaran, boleh kalian isi daftar hadir yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ini Bapak share ulang di chat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep energi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dua sumber energi. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan contoh dua sumber energi. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dua perubahan bentuk energi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membandingkan dua sumber energi. Sekarang coba kalian perhatikan video yang akan Bapak share ya. Sungguh memilukan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, masih ada kampung di Cianjur, Jawa Barat yang tak dialiri listrik. Padahal, jaraknya dari Jakarta tidak lebih dari 100 km. Sejak pertama kali dijadikan pemukiman warga pada tahun 1978, Kampung Halimun tak pernah sekalipun tersentuh listrik. Setiap malam menjelang, suasana sangat gelap dan mencekam karena sumber cahaya hanya dari lampu minyak berbahan bakar solar. Keadaan rumah warga pun sangat tak layak huni. Sebagian ada yang masih beratap jerami. Ketika datang hujan, air masuk tanpa permisi. Ironisnya, jangankan petinggi dari pemerintah kabupaten, ketua RW dan kepala desa pun enggan memperhatikan kampung yang letaknya tepat berada di kaki Gunung Halimun, Cianjur, Jawa Barat. Emang dari dulu sampai sekarang belum ada penerangan listrik, belum direspon dari pemerintah. Emang mintanya dari dulu, tapi sampai sekarang belum ada yang respon. Cuman katanya apa sih mau sampai sekarang belum ada gitu. Emang kan kalau warga kalau mau mungkin ditunggu-tunggu terus gitu. Karena Bapak itu udah rasa sayang sama anak-anak. Kalau belajar susah, gelap kan, nggak kelihatan gitu. Ya mudah-mudahan Bapak mintalah dari pihak mana aja minta dibantu segera urusan listrik. Pernah satu kali warga meminta listrik ke kampung Kiara Payung yang membentangkan kabel sederhana sepanjang 4 km. Setiap rumah diberi jatah menyalakan satu lampu berdaya 5 watt saja kala itu. Namun, itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, kabel tersebut putus dan kampung Halimun pun kembali gelap. KWH-nya ditaruh di Kiara Payung, tapi itu anggaplah membahayakan. Kan pakai kabelnya kabel kecil lewat kebun orang. Kalau nyangkut orang yang kabel itu kan bahaya. Itu kabel kecil gitu. Itu ya kalau dibanding kandang domba di kota itu bagus, kandang domba di kota daripada rumah di sini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Atsari dan Nuryandi melaporkan. Apa yang bisa kalian amati? Ada masalah apa di situ? Kurangnya energi listrik dari suatu desa.
Oke, bagus. Sekarang coba kalian lihat dan amati dua gambar berikut ya. Apa yang bisa kalian lihat dan kalian amati dari dua gambar ini? Kota. Teknologi. Ya, ada teknologi. Oke, selain itu? Banyaknya energi listrik di suatu kota. Oke, good. Banyaknya energi listrik yang dipakai ya. Kebalikan yang tadi. Video yang pertama tidak ada energi listrik. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang kalian amati? Baik, kalau tidak ada yang mau menyampaikan pendapat lagi, setelah ini kalian boleh download LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Kalian jawab ya pertanyaan yang ada di LKPD untuk mengatasi identifikasi masalah yang sudah kalian kemukakan tadi. Untuk menjawab LKPD, kalian juga boleh, ini LKPD-nya ya, untuk menjawab LKPD kalian juga boleh buka handout dan PowerPoint yang sudah Bapak share juga di Google Classroom, atau kalian juga boleh cari sumber referensi di internet. Akan bagi kalian menjadi 4 kelompok karena ada 3 ya yang nggak hadir hari ini, berarti cuma ada 16, Bapak bagi jadi 4 kelompok. Oke, nanti masing-masing kelompok boleh berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD ya. Ini Bapak bagi jadi 4 kelompok dulu. Oke, silakan kalian join. Nanti kalian akan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan kalian klik join. Ayo April, klik join biar gabung ke kelompoknya ya. Yasma juga saya akan coba masuk untuk melihat diskusi di masing-masing kelompok. Saya masuk ke kelompok 1. Halo kelompok 1, sudah boleh kalian diskusi dan mengerjakan LKPD-nya ya. Dibaca artikelnya dulu yang ada di LKPD-nya, kemudian kalian diskusikan ya. Oke. Sekarang saya masuk ke kelompok 2. Terus kita kan lebih terdepan. Halo kelompok 2. Iya, Pak. Oke, silakan kalian diskusikan ya masalah yang tadi kalian munculkan. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya dan buat kesimpulan dari hasil apa yang kalian diskusikan ya. Tiga. Halo Pak. Silakan kalian diskusikan masalah yang sudah kalian identifikasi tadi. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya ya. Baca artikelnya ya. Oke, Pak. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ya, silakan lanjutkan diskusinya ya. Kalian saling berbagi ide, sumbang saran. Nanti kalian presentasikan bersama-sama ya. Sama ini. Minyak bumi ya, baru mau gue bilang. Panas bumi sama minyak bumi beda, Pak. Ayo, sama atau beda? Nggak tahu. Yang lain gimana? Sama atau beda? Beda, Bapak. Beda. Bedain aja. Bedanya tahu, di mana? Minyak bumi Kalau itu misalnya kan minyak bumi itu dari fosil, kalau misalnya panas bumi itu nggak tahu. Iya, betul. Yang pertama Ilham, bagus. dari inti bumi. Iya, betul. Swan, sip. Farah nggak kerja. Ayo, Farah. Kasih saran, ayo. Apaan ke saya? Kelompok 2 udah sampai mana diskusinya? Jawabannya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Semangat ya. Selesaikan ya. Kelompok 4 gimana? Sampai ke pertanyaan nomor berapa? Baru nomor 1, Pak. Coba di salah satu share screen deh, biar kalian bisa diskusi sama-sama. Belum muncul ya, Pak? Belum, Jocelyn. Masih belum muncul. Belum, Mbak. Mungkin jaringan, Mbak. Kanan coba. Nggak ada. Udah nggak apa kali ya, gitu aja. Apa tambahin Ya. lagi udah gitu aja. Ini bisa di blok kayak gini, tapi tulisannya juga ikut, nggak bisa. Kan? Apa kamu? Ya. Nggak bisa, Pak. Gimana caranya, Pak?
Bener itu padahal. Bener Suan, tinggal kamu blok tabelnya terus Gimana delete cara deh. delete, Pak? Oh, Oh dia Itu kelebihan Pak, tabelnya, tabelnya, Pak. tabelnya kebanyakan Pak. tahu Pak, tapi cara bloknya gimana, Pak? Pencet tekan yang lama gitu. Nah iya gitu. Tahan. Klik ditahan. Tarah. Oke, mantap Sloan. Kelompok 1 gimana diskusinya? Udah sampai mana nih? Nomor Coba di share screen aja biar kalian ngerjainnya diskusinya bareng-bareng lewat share screen ya. share screen nggak bisa, Bapak. Saya harus jadi host dulu. Bisa. Tapi agak susah soalnya pakai HP. Nggak apa-apa, coba deh LC. Udah Pak. Ya, sekarang silakan diskusikan deh. Itu artikelnya kalian baca terus diskusikan pertanyaannya ya. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, buat yang nomor 3 itu. Kan berikan 2 contoh perubahan bentuk energi berdasarkan tabel di atas. Itu kayak energi yang kayak dari energi angin gitu. Bintang, betul. Oh, Bapak, saya kok baca artikelnya nggak ada ya, Pak, yang nomor 3. Kayak nggak ada jawabannya gitu loh, Pak. Gimana kelompok 2? Bisa kan? Sampai nomor berapa kelompok 2? Iya, Pak. Ya Pak. Baru nomor 4, Pak. Coba di share screen LKPD kalian. Nomor 4 coba Nggak bisa dibahas bareng-bareng. Nggak bisa saya screen, Pak. Harus ada izin dari Bapak. Iya. Ini Pak, saya sudah saya screen, Pak. Tapi Nggak bisa, Pak. nggak bisa, Pak. Iya Pak. Kemal sama Keisha coba dicoba bisa nggak? Saya juga nggak bisa Bapak. ya saya juga nggak bisa. Nggak bisa Pak. Iya, tulisannya Masih di masih disable, Pak. sama. Nggak apa-apa. Posisinya dulu. Yang Oke, sekarang dicoba deh. Bapak tadi sudah buat enable buat semua di saya masih partisipan. belum. Coba. Udah. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, bagus. Kelompok 4 tinggal nomor 4. Ya, Ayo, Pak. selesaikan. Ya Pak. Sini kemana Pak? Siapa? Yasma. Ya, Yasma. Oh. Ya elah.
Ada Presentasinya menyimpulkan nggak, satu-satu, Pak. Kelompok 3 nanti presentasinya bareng-bareng ya, gantian ya. Misalkan Sloan nomor 1, Ilham nomor 2, Farah 3, dan seterusnya ya, ganti-gantian. Berarti satu-satu, Pak. Pap lagi, Pak. Iya, Sloan satu-satu, nanti baca semua. Buat kesimpulannya juga, Pak. Iya, kalian buat kesimpulannya juga ya, dari hasil diskusi kalian. Nanti presentasinya berapa lama lagi, Pak? 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi, Pak? Ya, 2 menit. udah, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Oke, udah kembali semua ya ke kelas besar, kelas 7A. Setelah ini kalian presentasi, Bapak setting dulu share screen-nya biar kalian bisa share screen semuanya. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3, Farah? Kelompoknya Farah? Ya, Pak. Ini langsung dijawab, Pak? Atau dibaca dulu? Dibaca dulu ya Sloan pertanyaannya, baru kamu jawab ya. Baca soalnya kan bukan artikelnya. Iya Sloan, soalnya betul. Berdasarkan artikel di atas, apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Deskripsikan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta berikan 2 contoh sumber energinya. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diproduksi kembali atau bisa digunakan terus-menerus. Contohnya air dan angin. Energi tidak terbarukan, batu bara dan panas bumi. Tuh, Pak Nomor Bapak. 3. Nomor 3, berikan 2 contoh perubahan bentuk energi berdasarkan artikel di atas. Air menjadi listrik, angin menjadi listrik. Nomor 4, bandingkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk tabel. Energi terbarukan dapat diperbaharui, sedangkan energi tidak terbarukan tidak dapat diperbaharui. Energi terbarukan dapat diperbarui dalam waktu singkat, sedangkan energi tidak diperbarui dapat diperbarui tunggu waktu bertahun-tahun atau lama. Energi terbarukan yaitu energinya lebih mudah dicari, sedangkan energi yang tidak terbarukan lebih susah dicari dan terbatas. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi memakai energi yang terbarukan lebih baik daripada memakai energi yang tidak terbarukan. Dan juga tidak boleh memakai energi berlebihan atau boros. Oke, bagus kelompok 1. Berikutnya ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, Pak. Ya, Elsie, silakan Elsie. Itu kan yang di atas yang kan bilangnya itu tidak dapat diperbarui. Kenapa yang di bawah itu dapat diperbarui? Jadi gini. Itu yang di atas kan energi yang lama-lama digunakan. Lama-lama. Yang di bawahnya juga ada kan tunggu waktu yang bertahun-tahun atau lama. Jadi sebenarnya energi yang tidak terbarukan itu lama-lama juga bisa terbarukan kalau sudah menunggu waktu yang sangat lama. Ya betul, Solan. Sangat-sangat lama ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kasih plus yang meriah untuk kelompok 3.
Oke, berikutnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 4, Pak. Oke, silakan kelompok 4. Nomor 1, pertanyaannya itu berdasarkan artikel di atas, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, daya, atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses. Nomor 2, deskripsikan energi terbarukan dan tidak terbarukan, serta berikan 2 contoh sumber energinya. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. Contohnya tenaga surya, angin, dan air. Sedangkan energi tidak terbarukan adalah energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis sewaktu-waktu. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nomor 3 pertanyaannya, berikan 2 contoh perubahan bentuk energi berdasarkan artikel di atas. Jawabannya perubahan energi gerak menjadi energi listrik dan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nomor 4 pertanyaannya, bandingkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk tabel. Energi terbarukan dapat diperbarui atau tidak akan habis. Sementara energi tidak dapat terbarukan, tidak dapat diperbarui atau dapat habis. Energi terbarukan dapat muncul kembali. Energi tidak terbarukan tidak dapat muncul kembali. Dan energi terbarukan dapat disediakan alam dalam waktu singkat. Sementara energi tidak terbarukan, sumber energi yang membutuhkan waktu yang lama. Oke, bagus. Kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Saya, Pak. Ya, Ilham, silakan. Itu kan di energi tidak terbarukan dibilangnya tidak dapat muncul kembali. Tapi kok nomor 3-nya sumber energi yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebenarnya bisa muncul kembali atau enggak? Siap, izin menjawab, Pak. Energi tidak terbarukan itu dapat ada lagi, tetapi butuh waktu yang sangat lama, ratusan tahun mungkin. Ratusan sampai ribuan tahun. Oke, bagus. Untuk kelompok 4. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Baik, kalau tidak ada, kasih applause yang meriah untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang akan presentasi? Silakan. Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Selamat pagi Pak Indra dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada satu, berdasarkan artikel di atas, apa itu energi? Energi yaitu adalah energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Nomor 2, deskripsikan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta berikan 2 contoh sumber energinya. Sumber terbarukan adalah energi alam yang dapat digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Contoh energi terbarukan, tenaga surya, air, udara. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang dapat habis dan tidak dapat tersedia lagi dalam waktu jutaan tahun. Contoh energi tidak terbarukan, minyak bumi, batu bara, nuklir, gas bumi. Nomor 3, berikan 2 contoh perubahan bentuk energi berdasarkan artikel di atas. A. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan ini terjadi pada kompor gas, di mana dihasilkan energi utama berupa panas. Selain itu juga dihasilkan energi cahaya. B. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan ini terjadi pada solder, kompor listrik, dan setrika listrik. Nomor 4. Bandingkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk tabel. Nomor 1. Sumber energi terbarukan dapat diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Sedangkan sumber energi tak terbarukan prosesnya lebih cepat habis.
Yang kedua, sumber energi terbarukan, penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara. Sedangkan sumber energi tak terbarukan, penggunaan sumber energi tak terbarukan lebih kotor dan dapat menghasilkan polusi udara. Nomor 3, sumber energi terbarukan lebih mudah didapatkan, sedangkan sumber energi tak terbarukan lebih sulit didapatkan. Nomor 4, sumber energi terbarukan lebih murah, sedangkan sumber energi tak terbarukan lebih mahal. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya, Pak. Ya, Sloan, silakan Sloan. Itu yang nomor 4, sumber energi yang terbarukan. Itu yang nomor 3 kan sumber energi terbarukan. Yang nomor 2 kan penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih. Tapi yang kedua menghasilkan polusi udara, Pak. Itu typo, harusnya tidak menghasilkan polusi udara. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kasih plus yang meriah untuk kelompok 2. Saya udah cuma Kasih tepuk tangan, Pak. Oke, terakhir kelompok 1 yang belum presentasi, silakan. Maaf, Pak. Tadi wifi-nya mati, Pak. Jadi saya nggak bisa, Pak. Artikel di atas, apa itu energi? Energi adalah daya atau usaha yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dapat pula energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Terbarukan dan tidak terbarukan. Berikan 2 contoh. Energi terbarukan adalah opsi lain atas pengembangan dari berbagai sumber daya yang sudah ada. Pada semakin tingginya permintaan atas energi, akhirnya membuat para peneliti terus mengembangkan sumber daya yang bisa terus digunakan dalam jangka yang waktu panjang. Contohnya biofuel, tenaga air mengalir, matahari, tenaga angin. Energi tidak terbarukan adalah salah satu solusi untuk sumber daya yang paling mudah untuk digunakan. Selain membutuhkan proses yang lebih singkat, energi yang tidak terbarukan juga awalnya berlimpah sehingga manusia terus melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Contohnya minyak bumi, bahan bakar fosil, dan batu bara. Nomor 3, berikan 2 contoh perubahan bentuk energi berdasarkan artikel di atas. Yang pertama ada angin menjadi listrik. Angin kencang bisa dibangun turbin pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh angin. Yang kedua ada matahari menjadi listrik. Matahari atau energi surya menjadi banyak digunakan karena mudahnya untuk mendapatkan akses sinar dan radiasi panas dari matahari. Agar energi matahari bisa dimanfaatkan, maka akan membutuhkan panel surya yang bisa merubah panas dan radiasi menjadi energi listrik. Nomor 4. Bandingkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk tabel. 1. Energi terbarukan 1 bisa dipakai berulang-ulang. Energi tidak terbarukan kurang bisa dipakai berulang-ulang. Energi terbarukan nomor 2 mudah didapatkan. Energi tidak terbarukan nomor 2 susah didapatkan. Energi terbarukan mencegah kerusakan lingkungan. 4. Mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan. 5. Mengurangi penggunaan energi listrik. Energi yang tidak terbarukan dapat merusak lingkungan. Nomor 4. Biaya yang mahal dan banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kasih plus yang meriah untuk kelompok 1. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang siapa yang berani bantu Bapak untuk menyimpulkan
pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, Sloan, ayo silakan. Jadi kesimpulannya, hari ini kami mempelajari tentang energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Kesimpulannya, jadi kami diajarkan untuk tidak terlalu mengeksploitasi besar-besaran untuk energi dan agar bisa irit dalam menggunakan energi agar bisa tersimpan untuk masa yang akan datang. Dan juga disarankan untuk memakai energi yang dapat diperbarui karena ramah lingkungan dapat menjaga kelestarian lingkungan kita. Oke, bagus Sloan. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, April. Silakan April. Energi terbarukan lebih baik dan efisien untuk didapatkan dan digunakan di masa depan. Oke, bagus April. Sip. Oke, jadi dari kesimpulan Sloan dan April, kita bisa simpulkan ya bahwa yang dimaksud dengan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Nah, sumber energi ini dibagi jadi dua, sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Di mana untuk sumber energi tak terbarukan ini, dia kalau dipakai terus-menerus akan habis. Sedangkan sumber energi terbarukan, dia bisa diperbaharui. Selain itu juga ramah lingkungan. Nah, contoh untuk sumber energi ada fosil atau minyak bumi, batu bara, terus ada tenaga matahari, angin, dan air. Nah, untuk perubahan bentuk energi, salah satunya itu dari energi panas menjadi energi listrik, yaitu dari cahaya matahari menjadi listrik dengan menggunakan panel surya. Ada juga perubahan bentuk energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Dari dua sumber energi tadi yang terbarukan dan tak terbarukan, kita bisa bandingkan nih. Ternyata bahwa untuk energi yang tak terbarukan ini, dia akan habis kalau kita pakai terus-menerus. Selain itu, untuk energi tak terbarukan ini juga menimbulkan polusi dan tidak ramah lingkungan. Sedangkan untuk energi yang terbarukan, dia bisa tersedia secara terus-menerus. Refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus menggunakan energi terbarukan. Kasih plus meriah untuk kelompok 3 yang kelompok terbaik. Baik, setelah ini silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Bapak buat di Google Classroom. Ada 5 soal pilihan ganda, kalian kerjakan ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang transformasi energi dalam sel. Bapak sudah share untuk handout bahan ajar media pembelajaran di Google Classroom. Kalian boleh baca dulu ya, biar nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah sedikit memahami materinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, boleh salah satu pimpin untuk berdoa? Saya, Pak. Ya, Sloan, silakan pimpin berdoa. Sebelum pelajaran kita hari ini akan ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Sloan. Sampai ketemu minggu depan ya semuanya. Selamat pagi. Dah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.